Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. The ruler over the kings of the earth. Penguasa atas raja-raja di bumi. Who do you think I'm talking about? Saudaraku, menurut Anda siapakah penguasa ini yang saya maksudkan? Do you know the name of Jesus Christ? Saudaraku, sudahkah Anda mengetahui nama Yesus Kristus? Yes, I know Jesus Christ since I was 2 years old. Ya, saya mengenal Yesus Kristus sejak saya umur 2 tahun. It's because I was raised in a pastor's home. Oleh karena saya itu dibesarkan dalam keluarga Bapak Gembala. And my parents taught me well. Dan orang tua saya yang adalah gembala betul-betul mengajar saya dengan baik. So today, as we study scriptures about Jesus Christ being the king over the kings of the earth, listen attentively. Saudaraku, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus sang Raja, sang penguasa atas raja-raja di bumi. Maka saudara, perhatikanlah dan dengarkanlah dengan seksama. Our first scripture is Revelation 1:5. Firman Tuhan kita pada hari ini, kita mulai dengan Wahyu 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, Ia pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. And verse 6 as well. Ayat 6, firman Tuhan berkata, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. So we've studied Jesus Christ, the faithful witness. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Yesus Kristus sebagai saksi yang setia. We've studied Jesus Christ, the firstborn of the dead. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. And tonight we're studying Jesus Christ, the ruler over the kings of the earth. Dan saat ini yang akan kita pelajari adalah Yesus Kristus sebagai penguasa yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. He is King of all kings Yesus adalah raja di atas segala raja. because of his redeeming sacrifice, Oleh karena korban penebusannya, his resurrection, kebangkitannya, and his eternal reign. dan pemerintahan kekalnya. There is no other God like this. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita, saudara. And not only that, Jesus is a personal savior and friend. Dan bukan hanya itu saja, Yesus adalah juru selamat pribadi kita dan sahabat kita. So he's not only the highest king over the whole earth, Jadi Yesus bukan hanya sekedar raja yang paling tertinggi di atas seluruh muka bumi ini, from ages past until the future. dari sejak zaman purbakala sampai kepada masa mendatang. He is your personal savior and friend. Yesus adalah juru selamat pribadimu dan sahabatmu. And that is what we are telling you today. Dan inilah pesan yang kami rindu bagikan, sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. In Revelation 17:14, we read that he is the Lord of Lords and King of Kings. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, di situ kita membaca bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja.
So this is a very holy God. Jadi kita memiliki Allah yang maha kudus, saudaraku. 1 Timothy 6:15. Can you read that for me, please? 1 Timotius 6 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. So the word potentate here means sovereign. Nah, kalau kita melihat di situ ada kata penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Kata yang penuh bahagia di sini adalah yang dimaksud dengan yang berdaulat kalau dari bahasa aslinya, saudara. Let's look at that word a moment and consider what it means. Mari kita perhatikan arti kata ini, saudara. So we're just going to look at a story in Acts 8:27. Mari kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28 as well, please. Dan ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. So this man was from the country of Ethiopia. Nah, di sini orang Ethiopia ini ya, seorang sida-sida tentu saja dia asalnya dari negara Ethiopia. And Ethiopia is a country in Africa. Ethiopia ini adalah salah satu negara di benua Afrika. And it was very connected to Israel. Dan sangat-sangat terhubung dengan bangsa Israel. Especially in the days of King Solomon. Terutama di masa pemerintahan Raja Salomo. So this man, he was like, it says a eunuch of great authority. Jadi pria ini di situ dalam Alkitab dikatakan dia itu seorang sida-sida, seorang pembesar ya. Di dalam bahasa terjemahan lain dia seorang menteri yang besar kekuasaannya. And that man alone had charge of all of the queen's treasure. Dan sida-sida ini dia adalah satu-satunya yang dia menguasai perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. And he had come to Jerusalem to worship Jesus. Nah, di situ dikatakan bahwa sida-sida ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Yesus. And as he was coming home, he was sitting in his chariot and he was reading Isaiah, the prophet. Nah, sekarang orang itu, sida-sida itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. So this man was a very important man. Jadi di sini sida-sida ini dia itu orang yang sangat penting, sangat-sangat penting, saudara. And he had great authority in Ethiopia. Dan dia punya kekuasaan yang besar atas negeri Ethiopia. So that word authority means a high official. Jadi pembesar yang dimaksud di sini itu artinya seorang pejabat tinggi. One invested with power. Seseorang yang punya kekuasaan. A ruler. Seorang penguasa. A sovereign. Seseorang yang berdaulat. A royal minister. Seorang menteri kerajaan atau perdana menteri. And a potentate. Dan seorang raja. So we can understand a little bit who Jesus is. Jadi kita bisa memahami sedikit tentang Yesus by looking at this Ethiopian. Dengan kita melihat si orang Ethiopia ini. So anyway, the end of that story was that Philip was sent by the Spirit of God to talk to this eunuch.
Nah, jadi di dalam kisah ini Filipus itu dia diutus oleh Roh untuk datang kepada si sida-sida ini untuk berbicara dengan dia. And Philip had been in a revival in the city of Samaria. Dan sebelumnya si Filipus ini dia ada di kota Samaria dan di situ terjadi suatu kebangunan rohani yang besar. And all of a sudden, the Spirit of God tells him to go down into the desert. Dan tiba-tiba Roh menyuruh si Filipus untuk pergi ke padang gurun. Now, if you were in the middle of a revival, would you want to go off all by yourself into the desert? Saudara coba bayangkan, Anda itu sementara misalnya ya, ada sementara di kebangunan rohani yang besar-besaran, tetapi tiba-tiba itu Anda itu seorang diri disuruh untuk pergi ke padang gurun, saudara. We would think we're out of our mind. Kita mungkin berpikir, itu sesuatu yang mustahil. No, I like the revival. Wah, saya suka mau berada di sini aja, ikut kebangunan rohani. I don't want to go into the desert. Saya tidak mau pergi ke padang gurun. Deserts are not a nice place to be. Padang gurun ya, atau padang pasir itu bukan tempat yang bagus. All there is sand. Terlalu banyak pasir, yang ada hanya pasir saja di sana. And heat. Dan kemudian bukan hanya itu, panasnya luar biasa. But we don't see Philip opposing the voice of the Spirit. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Filipus dia taat saja ya. Dia tidak menolak perintah atau apa yang disuruhkan oleh Roh. And we too need to take a lesson from that. Dan kita juga harus belajar ya dari pelajaran si Filipus ini. Not leaning on our own understanding. Janganlah kita mengandalkan diri kepada pemahaman kita sendiri, pengenalan akan kita sendiri. Because Philip ended up teaching this eunuch the book of Isaiah. Karena pada akhirnya si Filipus ini dia berakhir dengan dia sementara mengajari firman Tuhan kepada si sida-sida dari Ethiopia ini. And that man got saved. Dan si sida-sida dari Ethiopia ini dia pun menerima keselamatan. And he went back to Ethiopia. Dan sida-sida ini pulang kembali ke Ethiopia. But first he got baptized in the river there. Tetapi sebelum dia pulang, dia memberi diri untuk dibaptis di sungai yang ada di sana, di situ. And Ethiopia was a Christian nation for 1600 years after that. Dan selama 1600 tahun sesudahnya, Ethiopia menjadi negara Kristen, saudara. Isn't that amazing? Saudara, bukankah hal ini luar biasa? Philip had to step out of his own paradigm. Sesungguhnya Filipus dia harus keluar dari paradigmanya sendiri, harus keluar dulu. He had to just put aside his natural mind. Dia harus menyingkirkan segala pemikiran-pemikiran pribadinya. There was a very important assignment that God had for Philip. Karena ada tugas yang amat sangat penting yang Tuhan embankan kepada Filipus untuk dikerjakannya. Think of it. Coba saudara pikirkan dan renungkan hal ini. If Philip had not gone there, what would have happened to Jika Ethiopia? Filipus tidak pergi mentaati dan ketemu dengan si sida-sida dari Ethiopia ini, apakah yang akan terjadi dengan sida-sida ini? God can use other people if we don't obey. Saudaraku, Tuhan sanggup pakai orang lain kalau kita tidak taat. But we miss the opportunity. Tetapi kita kehilangan kesempatan yang diberikan. If we do not answer the voice of the Spirit when He calls. Jika kita tidak mau menjawab dan meresponi apa yang disampaikan oleh Roh ketika Roh itu memanggil kita. So it is very, very important that we listen to the voice of the Holy Spirit. Jadi sungguh amat sangat penting untuk kita mari dengar dengan seksama suara yang disampaikan oleh Roh. God looked after that revival in Samaria. Tentu saja Tuhan tetap menolong menyelesaikan kebangunan rohani yang sementara terjadi di kota Samaria. And He had another journey for Philip. Dan Tuhan punya perjalanan yang lain, perjalanan selanjutnya untuk si Filipus ini. So may God bless that little nugget to your heart.
Dan kiranya Tuhan memberkati sedikit pelajaran ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. So Jesus' kingdom is a perpetual kingdom of power. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang abadi, kerajaan yang penuh kuasa dan tanpa akhir. He is the ruler. Karena Yesuslah penguasanya. He is the sovereign. Dialah yang berdaulat di dalamnya. He is the prince. Dialah sang putra Allah, sang raja. And he is the royal minister. Dan dialah sang istilahnya perdana menteri dalamnya. And if you are involved in the kingdom of God, you are only a person pointing to Jesus. Dan saudaraku, jika Anda terlibat dalam kerajaan Yesus, Anda adalah pribadi yang ditanamkan di dalam Yesus. We ourselves cannot meet the challenges before us. Saudaraku, kita kalau hanya mengandalkan pribadi dan kekuatan kita, kita tidak sanggup menghadapi segala tantangan di depan kita. But if we do our part and walk with Christ, Tetapi jika kalau saja kita hanya melakukan apa yang jadi bagian kita di dalam Kristus. if we read the word, Jika kita membaca firman-Nya, if we pray, jika kita berdoa, and if we obey his word, dan jika kita mentaati firman-Nya, we will see mighty things happening. kita akan melihat dan menyaksikan hal-hal yang besar dan dahsyat terjadi. And the Lord is always challenging us. Dan Tuhan senantiasa selalu memberi kepada kita tantangan demi tantangan. And he's always calling us to go beyond where we have been. Dan Tuhan senantiasa memanggil kita untuk mari kita pergi bahkan melewati batasan kita. I just want to share a personal testimony. Saya rindu berbagi kesaksian pribadi saya When I went to the islands of Fiji, ketika saya pergi ke satu pulau, yaitu Pulau Fiji. and the Lord called me into to go into a fishing village. Tuhan memanggil saya untuk pergi ke satu desa ya. Desa itu kebanyakan mereka memancing, pekerjaannya memancing ikan. These were very poor people. Orang-orang yang tinggal di desa itu orang miskin. They lived out of this ocean. Mereka hanya mengandalkan hidup mereka dari hasil laut. And I went there to teach them the word of God. Saya pergi ke desa itu untuk ajarkan firman Tuhan kepada mereka. And I was teaching a women's group. Pada waktu itu saya sementara mengajar ya untuk kaum wanita. Well, I don't speak Fijian. Saya tidak tahu bahasa Fiji, saya tidak ngomong bahasa Fiji. And so I looked for Fijian interpreter. Maka saya berusaha mencari orang Fiji yang bisa jadi penterjemah saya. But I couldn't find one. Tetapi tidak ada seorang pun yang saya dapati. I was dismayed Saya malu waktu itu because I didn't know how I was going to obey God's Spirit. karena saya tidak tahu bagaimana saya harus mentaati roh. Because I knew I was supposed to go to that village. Karena saya tahu betul saya harus pergi ke kampung itu. So I asked the Lord what I should do. Maka saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? The people there did not speak English. Orang-orang di kampung itu tidak mengerti, tidak ngomong bahasa Inggris. And the Lord just said to me, "Go in my name." Tetapi Tuhan berkata kepada saya, pergilah dengan namaku. I said, "What does that mean?" Saya berkata, Tuhan, apa artinya? Our minds want to take charge of things. Pikiran-pikiran kita berusaha untuk mengontrol dan mengendalikan segala sesuatunya. The Lord didn't say anything more to me. Tetapi Tuhan tidak berkata lebih lagi daripada sekedar kata-kata tadi itu kepada saya. It was just, are you going to go or are you not going to go? Jadi sekarang antara apakah kamu mau pergi atau kamu tidak mau pergi ke sana. So the end result was I went. Hasil akhirnya saya memutuskan saya akan pergi ke kampung itu. The pastor's wife told me, "You just teach it in English and the Holy Spirit will teach us." Pada saat saya sudah ada di sana, istri dari gembala berkata, sampaikan saja, ajarkan saja firman Tuhan di dalam bahasa Inggris dan biar Roh Kudus sendiri yang mengajar kami. And they read the scriptures in their language.
Mereka membaca firman Tuhan di dalam bahasa mereka, and the Holy Spirit poured out upon them. dan Roh Kudus tercurah di antara mereka. There were healings, there were baptisms in the Spirit, there were salvations that took place that day. Ada kesembuhan terjadi, baptisan terjadi, keselamatan terjadi pada hari itu. I would have missed a great blessing if I had not stepped out beyond my thinking. Jadi jika saya tidak taat, jika saya tidak keluar dari cara pemikiran saya pasti sudah kelewatan dengan berkat yang luar biasa ini. So often God calls us to go beyond. Seringkali Tuhan itu memanggil kita untuk pergi melampaui batas-batas kita, saudara. And 1 Timothy 6:16, Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. and so this is who we are serving. Inilah siapa Tuhan yang kita layani, saudara. It says, who alone has immortality. Kepada dia satu-satunya kuasa yang kekal. He's the only one. Hanya dia dan hanya dia satu-satunya. He lives in unapproachable light. Dan dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. So he is a mighty God. Dia adalah Allah kita yang maha kuasa. And he has ways of dealing with the earth, with evil, with us, that we cannot even fathom. Dan saudaraku, Tuhan kita memiliki banyak cara untuk berurusan dengan si iblis, berurusan dengan kita, dengan cara-cara yang kita tidak bisa memahaminya, melampaui dari pemahaman kita, saudara. So we need to recognize who Jesus is. Jadi sudah penting sekali untuk kita sungguh-sungguh mengenali siapa Yesus. And be faithful in our walk with him, Dan marilah kita setia dalam perjalanan iman kita dengannya. so that he can take us where he wants us to go. Agar supaya apa, saudara? Agar supaya Tuhan bisa membawa kemanapun dia ingin membawa kita. I like Psalm 2 verse 6. Saya senang sekali dengan Mazmur 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. That's what the Lord wants us to do. Itulah yang Allah rindukan ya untuk dilakukannya bagi kita, untuk kita perbuat. And the holy hill of Zion there is praise. Sehingga bukit Sion itu, bukit yang kudus itu dipuji. That is the most powerful thing you can do. Hal ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan. When you need strength, you just enter worship. Saudara, di saat Anda membutuhkan kekuatan, masuklah dalam penyembahan. You set Jesus on your holy hill. Berkatalah, oh Yesus, Engkau yang bertahta di gunungmu yang kudus. And also Psalm 24:7. Dan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. We have to lift up our own heads sometimes. Terkadang saudara kita perlu mengangkat kepala kita. We have to set our eyes upon Jesus. Kita perlu mengarahkan pandangan mata kita hanya kepada Yesus. And as we do that, it says the King of glory shall come in. Dan di saat kita melakukan semuanya itu, mengangkat kepala kita, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, firman Tuhan berkata, maka masuklah Raja kemuliaan. In verse 8, it says, the Lord is strong and mighty, mighty in battle. Ayat 8, kita melihat di situ Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. So there is nothing the Lord cannot do for you. Jadi di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak dapat lakukan untuk Anda. Semua dapat Tuhan lakukan. When he is on the throne
of your heart and you are praising him. Ketika Yesus engkau jadikan sebagai Tuhan dan satu-satunya yang bertahta, Raja yang bertahta di dalam hatimu. In verse 10 of that chapter, it says, the Lord of hosts, he is the King of glory. Di dalam ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal yang ke-24 tadi, dikatakan demikian, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. And that word hosts means armies of heaven. Tuhan semesta alam, yang dimaksud dengan semesta alam ini adalah bala tentara sorga. So there is nothing our God cannot do. Jadi tidak ada sesuatu pun yang Tuhan kita tidak dapat lakukan. Segalanya Tuhan sanggup perbuat, saudara. So do not think that you have to take charge. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya nih yang harus mengambil alih. You have to walk with him. Saudara, yang harus Anda lakukan adalah berjalanlah bersama-sama dengan Dia, Yesus. And I'm going to the last verse in Revelation 19:16. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Remember, in these closing days of time, senantiasa ingat, saudaraku, di masa-masa akhir ini, who is in charge of the kings of this earth? siapakah yang berkuasa atas segala raja-raja yang ada di muka bumi ini? And who is the Lord of all the Lord? Dan siapakah dia Tuan di atas segala tuan? That will give you peace. Dengan mengingat semuanya ini, saudara, Anda akan mendapatkan damai sejahtera. Because as we look at this earth today, there is no peace. Karena kalau kita perhatikan di muka bumi ini, sekarang ini, saudaraku, tidak ada damai sejahtera sama sekali di muka bumi ini. The book of Joel tells us that man will run to and fro across the earth. Di dalam kitab Yoel dikatakan manusia akan pergi ke sana kemari, mereka berkeliling di muka bumi ini. And that describes the hour we are living in. Dan itulah dunia yang sementara digambarkan, yang dimana saat ini kita sementara hidupi, tinggali. But you are a chosen generation. Tetapi engkau, kita ini adalah generasi-generasi yang terpilih. You're a royal priesthood. Karena kita ini adalah imamat rajani. You're a holy nation. Bangsa yang kudus. You've been called out of darkness into his marvelous light. Saudara, engkau sudah dipanggil dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. So do not look to the world for your help. Saudara, jangan mencari bantuan dari dunia ini. Pick up the word. Ambillah firman Tuhan. It is your sword. Firman Tuhan adalah pedang bagimu. It will lift you up out of your pit. Firman Tuhan itu sendiri yang akan mengangkat engkau dari lubang kebinasaanmu. And sing the high praises of God. Dan nyanyikanlah pujian tertinggi bagi Tuhan. Let that joy overflood your soul. Dan biarlah sukacita itu memenuhi berlimpah-limpah dalam hidupmu. And Jesus will tell you the way you are to go. Dan dengan demikian Yesus akan memberitahukan kepadamu jalan mana yang harus kau tempuh, saudaraku. And you will see Jesus work. Dan engkau akan melihat dan menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. God bless you so much. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berlimpah. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain